Oke. Nah, daftar isi daftar gambar, kemudian daftar apa lagi? Daftar tabel, daftar rumus dan seterusnya kita buat secara otomatis. Jadi kita nggak membuat secara manual, ditulis satu-satu, kemudian nggak muncul di headingnya, nah gitu ya. Nah, oke, pertama adalah kita coba yang di atas kita kosongin dulu aja dengan cara kita klik insert blank space ya, blank space, insert blank space. Nah, saya mau kosongin aja di halaman pertama ya. Terus halaman yang kedua ini baru kita tuliskan. Biasanya kalau kita membuat skripsi atau tugas mandiri ya, ini biasanya kita tuliskan bab 1 pendahuluan gitu ya, pendahuluan. Oke, biasanya kayak gitu deh ya. Oke, kemudian nah sekarang kita aturnya di kita masuk atur yang pertama itu adalah di headingnya dulu. Kita klik home, kemudian di sini ada heading 1 ya. Heading satunya ini kita klik kanan, kemudian kita modify. Kalau seandainya kita nggak modify ya, karena kita arahkan dulu ke bab 1 ini kan, 1 ke heading 1 ya. Nah itu jadinya kayak gini, warnanya biru gitu ya, tapi ini kan belum disetting ya, harus kita setting dulu, kita sesuaikan dengan formatnya. Nah formatnya kita klik kanan di heading 1, kemudian klik modify ya, klik kanan modify heading 1. Nah di sini kita atur warnanya harus hitam, tidak biru. Kemudian formatting untuk tipenya biasanya adalah Times New Roman ya, standarnya sih Times New Roman. Judul kadang dia 16, kemudian bold, kemudian posisinya itu adalah center, posisi center. Oke, dia posisi center. Nah terus kita atur juga di format ya. Ini fontnya mungkin sudah ada ya, paragrafnya mungkin kalau kita mau cek paragraf before afternya ada enggak gitu ya, before afternya afternya berapa, beforenya berapa. Ini nanti disesuaikan dengan format masing-masing sih ya, 12 atau 6 ya, 12 ya. Atasnya berapa, mungkin atasnya cuma 6. Kadang ini sifatnya biasanya double sih, standar double. Nah ini kita ngikutin formatnya, tergantung before after, spasi atas bawahnya berapa, double ya. Oke, terus kita klik OK untuk paragraf ya. Kemudian tab border ranges ini enggak terlalu, numberingnya biasanya 1, 2, 3 kita tulis nih. Non bisa juga sih, cuma nanti kita akan, kalau non kita akan kita akan pakai di ini ya, daftar gambarnya, urutan daftar gambar. Oke, kita klik OK gitu ya. Udah deh, kita klik OK. Nah terus sudah itu aja sih, hotkey atau text effect enggak, kita klik OK. Nah jadinya seperti ini deh. bab 1 pendahuluan gitu ya. Oke, bab 1 pendahuluan. Nah terus selanjutnya kalau di bawahnya itu namanya sub ya, subtitle. Contohnya kita subtitlenya biasanya pakai insert, pakai ini ya, jenisnya pada pakai yang rata ya, tapi tergantung dari format masing-masing. Tapi kalau di punya kita biasanya rata, di sini pakai yang ini rata titik ya, rata 1.1 biasanya, 1.1. Kemudian apa namanya, latar belakang ya, latar belakang seperti ini biasanya sih. Oke, 1.1.2 ini kita enter, lagi. Nah
Nah ini ada kosong ya. Oke, kita enter, kemudian kita kasih setengahnya, nanti siapa gitu ya. Nah kemudian oke, kemudian nah kemudian kita atur di ini, kita masukkan di heading 2 kan. Jadi kalau heading 2 ini kita atur juga heading 2, kalau enggak dia warnanya biru. Kita klik modify heading 2, kemudian ini kita kasih warna hitam atau automatic, kemudian ini biasanya 14, ini Times New Roman. Oke, terus paragrafnya ini 2 atau afternya berapa ya, ikutin aja sih, 0 sih ya. Oke, kita klik 0 aja. Kita pakai bisa 1,5, bisa double ya, ngikutin aja sih. Oke, saya pakai yang double aja ya. Oke, double, kita klik oke. Ini tetap di sebelah kiri ya. Oke, kita klik oke. Oh, boldnya belum. Oh, udah ya. Sorry. Kita klik ya. Kita klik heading, kemudian ya kayak gitu deh. Nah, sedangkan kalau ini jaraknya jauh, oke, jaraknya jauh itu di define ya, kita aturnya di define new multi level ya. Text indennya ini kalau mau pindah ke 127, kalau kita dari arah kosong berarti kita kosong terus ya. Ini kalau kosong gimana nih? Kosong. Oh, indiannya sebelah 1, berapa sih ini? 1,27 ya. 1,27 ngikutin satu baris ini bisa nampak sih ya. Alignment-nya kalau dia condong di dalam, kita klik oke. Nah kayak gitu deh. Sini ya, setting ya. Ini multi level, indent situ dia di bawahnya. Oke, di bawahnya. Kemudian kalau like dan add itu berarti posisi paling ujung margin. Oke, baik. Itu contoh kita ngaturnya di sini ya. Ini kita klik oke. Nah, kemudian isinya. Nah, isinya saya coba cari di ini aja. Saya cari di internet ya, tentang apa itu komputer. Ini bebas teksnya bebas. Oke, saya contoh mengambil kata-kata ini aja buat untuk mengisi. Oke, kemudian saya pastikan teksnya ya, ini Ctrl C, kemudian ini kita indent tab. Udah. Oke, nanti kita bisa atur di sini spasinya. Oke, tapi yang jelas kita bisa lihat view, kemudian navigation pane, kita lihat ada di sini ya. Navigation pane dia ada pendahuluan, latar belakang jadi ya. Nah, terus yang kedua, contoh yang kedua ini adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ya, sama caranya, kita tinggal ini, kita klik enter dulu. Kita klik enter dulu, ini kosongin. Nah, kemudian klik home. Ini kalau ada tanda ini berarti dia masuk ya, bisa kita klik normal. Nah, kemudian terus yang ini kita klik heading 2 ya, kita klik heading 2.
kita klik heading 2. Formatnya set continue numbering ya. Kalau di sini muncul 1.1, tinggal klik kanan kemudian continue numbering. Nah, isinya apa gitu ya? Isinya saya ambil di internet ya, bebas kata-katanya. Di contoh saya ambil ini aja, saya copy paste, tapi pastenya dalam bentuk keep text only ya. Kemudian ini kita tap udah. Oke, jadi kita lihat di sini deh. Nah, ini kita jadi ya, jadi kita membuat sebuah format makalah kayak gini dia. Latar belakang, rumusan masalah. Nah, oke, yang kedua nanti bisa ya. Bab 2 nanti sama juga. Ya, contohlah kita ini cukup 2 aja ya. Nah, kemudian ini saya hapus. Nah, kemudian untuk yang bab 2 nya kita klik insert page breaks ya. Page break itu berarti mengganti tempatnya. Kita mulai dari awal gitu deh, page breaks. Nah, kemudian kita tulis bab 2 yaitu landasan teori. Oke, landasan teori. Oke, gitu ya. Nanti baru ini 2.1 ya. Landasan teori, pokoknya ini teori apa gitu. Teori apa? Coba saya cari di internet aja, bebas ya. Saya masukkan di sini. Kemudian saya pastekan dalam bentuk teks. Kemudian justify. Oke, dah. Nah, kemudian tekniknya mengaturnya sama seperti yang tadi ya. Di pendahuluan, ini landasan teori. Tinggal kita klik heading 1 karena sudah ada formatnya, heading 1. Gitu deh. Kemudian ini masuk heading 2. Ya, gitu deh, heading 2. Nah, oke. Kalau kita jadikan format numbering, ya ini format numbering. Format numberingnya bisa kita atur ikut dari sini. Oke, format numbering yang sudah kita buat yang tadi. Oke, format numberingnya. Oke, terus udah. Jadi caranya seperti itu. Nah, kita lihat di sini ini adalah susunan dari subtitle yang kita buat. Nah, setelah selesai, bisa kita cek di. Ini masih ada satu yang tadi kita sembunyikan. Ini ada teknik sembunyikan. Kemudian ini kalau ini ke bab 1 pendahuluannya di samping, harusnya di bawah. Kalau di bawah kita klik shift enter. Ya, shift enter. Ya, shift sama enter. Kalau kita klik enter, jadinya double heading. Oke, heading 1, heading 2 gitu ya. Jadi kita kliknya adalah shift sama enter. Beda ya. Enter sama shift, enter lain. Ini perlu diperhatikan. Biasanya banyak yang nggak tahu gitu ya. Ini harus kita klik apa? Shift enter. Nah, kita shift enter, bukan enter ya, tapi shift enter. Oke, terus kalau kita ingin tahu di ininya daftar isi otomatisnya di mana itu. Nah, kita coba naik ke atas yang kita kosongin tadi. Ya, dengan cara klik reference, kemudian kita ambil table of content. Oke, kita klik reference. Mana dia? Nah, ini dia. Kemudian table of contentnya kita klik. Table of content kita pilih ini sama aja semuanya. Kita pilih salah satu nanti karena kita harus setting juga lagi ya. Ya, oke, dah gitu ya. Ini table of content. Kemudian ini karena dia masih bersamaan ini
kita klik apa, insert, kemudian kita pisahkan menjadi backspace. Nah, oke, dah. Ini adalah tabel konten. Biasanya kita atur dulu di sini. Kita klik enter. Ini kita ganti tulisan daftar isi. Oke, daftar isi. Ya, kita masukkan daftar isi. Nah, daftar isi kalau kita mau jadikan, kita buat heading sendiri itu bisa, bukan heading satu, tapi bisa kita buat juga headingnya. Ya, contoh kita buat heading ya grid style. Ya, grid style. Kalau buat heading sendiri ya grid style. Ini bagian atas, saya tulis atas aja. Oke, atas, modify, kemudian klik modify tadi. Oke, kemudian ini warnanya hitam, bold, 16, Times New Roman, center. Oke, kalau kita mau atur di sini ya, paragrafnya ini boleh, before after, before-nya mungkin 6, after-nya mungkin 6 ya. Ini sesuaikan aja. Ini double, kita klik OK, kita klik OK. Nah, ini daftar isi. Oke. Ya, jadi kayak gitu deh. Nah, ini nomor satunya masih muncul, is okay. Nanti kita hidden kan. Nah, oke, udah seperti itu dia. Jadi daftar di sini otomatis ya. Ya, kita buatnya otomatis gitu deh. Oke, baik. Terus selanjutnya, oke, ini daftar isi sudah otomatis ya. Jadi dia akan ngikutin. Jadi kalau kini daftar isi yang sudah betul, itu kita klik nih ya, tombol kontrol plus klik, dia akan mengarahkan di lokasinya. Kontrol plus klik, contoh di latar belakang. Nah, dia akan mengarahkan ke atasnya. Kalau kita klik di sini ya, kontrol klik landasan teori, ya dia akan mengarahkan di sini. Oke, gitu deh. Oke, baik. Kemudian, nah itu daftar isi. Nah, selanjutnya kita next kan ke daftar gambar ya. Oke, daftar gambar. Contoh, saya cari gambar dulu ya. Jadi internet, ini saya back ya. Kemudian di sini ada banyak gambar tentang komputer ya. Saya klik gambar. Kemudian saya ambil salah satu aja, saya copy image, kemudian saya pastekan di sini ya, paste gambar. Oke, paste gambar, kita setting ini di luar dari teksnya. Oke, kita kemudian kita turunkan di sini. Nah, kemudian kita kasih nama, ini adalah komputer ya. Oke, terus gimana kita buat daftar gambarnya? Daftar gambarnya adalah kita masuk di reference. Ya, reference, kemudian klik insert citation. Di sini insert citation. Kita klik insert citation. Nah, kemudian sorry bukan insert citation ya, insert caption. Ini insert citation itu untuk daftar pustaka ya, daftar pustaka. Kita pakai ini deh, insert caption ya. Kalau citation ini daftar pustaka, nanti reference ya. Reference kita nanti pakai Mendeley ya. Ini tapi yang belum install harus diinstal dulu biar masuk. Nah, insert caption, klik. Nah, oke, di sini labelnya masih figure. Jadi kita harus buat new label. Kalau pakai bahasa Indonesia pakai gambar, berarti kita klik new label, gambar. Nah, klik new label, gambar. Klik OK. Gambar. Urutannya gambar berapa gitu ya. Urutannya biasanya adalah numberingnya bisa kita setting di numbering. Ya, setting di numbering. Kemudian biasanya standarnya
itu ngikutin headingnya. Ya, di sini ada pilihan sih ngikutin heading 1 atau heading 2. Kalau heading 2 itu yang ngikutin ini 1.2.1. Nah, gitu. Tapi kalau heading 1 itu yang ngikutin yang per babnya tadi. Nah, kemudian use separatornya dia pakai period, pakai titik. Ya, pakai titik. Oke, kita klik. Oke. Nah, nanti akan muncul gambar 1.1. Ya, dia pakai heading 1. Klik. Oke. Nah, kayak gini jadinya. Tinggal kita klik center kan, Ctrl I, kemudian ini biasa pakai tab. Nah, kayak gini dia, gambar 1.1 komputer. Oke, langsung otomatis dia 1.1. Kalau kita mau tambah lagi, oke, kita tambah lagi di sini ya. Ya, tambah lagi di sini. Kita ambil gambar lagi ya, kemudian saya ini abstrak aja, copy image, kemudian saya paste image saja. Nah, terus dia ada di bawah ya. Oke, dan di bawah sini ini kita pakai yang top and button dari teksnya, kita geser dikit ya. Umpamanya adalah komputer 2, komputer abstrak. Oke, dah. Kemudian kita klik lagi seperti tadi, reference, kemudian insert caption, gambar 1.2 tidak otomatis ikut yang tadi. Ya, klik OK. Ya, center ya. Ya, center. Nah, itu jadi ini untuk daftar isi gambar. Jadi kita punya 2 gambar. Ya, kalau seandainya ada di bab 2, dia nanti akan ikutin nomor urutnya 2. Coba kita tes. Kita copy image, kemudian kita masukkan di sini, kemudian kita pastekan gambar. Oke, saya turunkan. Ini kita setting yang ini ya, top and bottom. Top and bottom itu dia nggak ngikut ya, teksnya nggak di samping ya. Nah, terus saya tuliskan di sini komputer baru. Nah, namanya ini adalah komputer baru. Kemudian klik reference, insert citation. Nah, oke, dia langsung 2.1. Kenapa 2.1? Karena numberingnya ikut headingnya 1 tadi. Ya, udah, kita klik OK. Kita kayak gitu deh. Ya, oke, itu caranya kita membuat daftar gambar ya. Ini baru kita ngikut nomor urutnya ya. Ya, nomor urutnya. Nah, daftar gambar, oke, sudah urut. Ininya tetap masih ada 2-nya. Nanti kita sembunyikan kalau udah selesai. Atau sekarang juga bisa sih, tapi kita cek dulu dia. Nah, selanjutnya tinggal kita ke atas, kita letakkan di mana daftar gambar. Oke, kita letakkannya di setelah daftar isi ya. Ya, setelah daftar isi berarti kita klik insert page break aja. Page break, kemudian kita masuk reference, kemudian di insert captionnya kita pilih yang atasnya, yang table of figures dialog, yang kecil di sini. Ya, ini kita klik. Nah, nanti di tabel gambarnya akan ada beberapa pilihan. Ya, pertama seperti show page number, ini untuk ada ditampilkan nggak nomor urutnya gitu. Ya, di buku kadang nggak ditampilkan. Ya, ini ditampilkan. Kemudian right align page number, ini ada di posisinya langsung atau di posisi kanan, langsung otomatis ya. Kita nggak membuat titik-titik kemudian nomor urut, nggak, kita sudah otomatis sudah ada di sini. Kemudian titik-titiknya bisa kita ganti ya, tab leader ya, bisa kita, kalau non berarti nggak ada. Kemudian kalau titiknya agak panjang, ini kayak gini seperti underscores.
atau garis juga bisa, tapi standarnya kalau formal dia pakai titik-titik aja. Oke, ini from template-nya yang sudah disediakan di punyanya Microsoft Word, tapi kita coba klik ya. Kalau klasik ini kayak gini, kemudian kalau distance div itu seperti ini kalau mau ngikutin ya. Kemudian centers ini kalau di posisi tengah, ini formal. Oke, kita kalau pakai format sendiri pakai from template aja. Nah, karena kita daftar gambarnya itu adalah gambar ya, kita klik gambar. Tapi kalau nanti tabel berarti tabel. Gambar dan kita klik OK aja. Nah, jadi ini kita sudah mempunyai, ini di bawahnya ngikut ya, kita klik insert page breaks. Oke, page breaks. Nah, kita naik lagi ke atas. Oke, kita naik lagi ke atas. Nah, baru kita tuliskan ini adalah daftar gambar ya, daftar gambar. Ini ada jeda kosong, bisa kita delete. Oke, daftar gambarnya kalau mau kita pakai hidden yang tadi atas bisa juga langsung otomatis pakai hidden atas yang kita buat. Nah, oke, udah selesai untuk daftar gambar. Jadi ada daftar gambar, kemudian daftar isi, dia otomatis ini nggak perlu kita ganti-ganti. Kalau seandainya gambarnya ini, kita klik kontrol ya, klik kontrol salah satu. Oke, kalau daftar gambarnya ini itu pindah halaman, dia akan otomatis akan mengganti ya. Kalau dia nggak otomatis mengganti, bisa kita klik kanan, kemudian klik update field ya. Kalau seandainya ini ya nggak pindah halamannya, kita klik update field, kemudian ada dua pilihan, apakah update-nya di nomornya halaman saja atau plus judul gambarnya ya, plus atau update plus judul gambarnya. Oke, ini ada dua pilihan. Kalau seandainya ada perubahan tapi saya cuma ganti nomor nomor urutnya aja, berarti cukup yang di atas. Oke, klik kanan update field. Nah, itu daftar gambar. Daftar tabel kurang lebih sama dengan daftar gambar. Oke, daftar tabel. Oke, kita contohkan aja. Kita contohkan seperti ini ya. Berikut adalah tabel penjualan komputer. Oke, saya coba ini asal aja. Kemudian saya masukin contoh, ini adalah ada tabel ya. Oke, dah tabel ya. Kemudian saya tulis ini umpamanya adalah tabel penjualan. Nah, tabel penjualan caranya sama seperti tadi. Kalau kita buat tabel penjualan atau daftar tabel atau nanti daftar rumus bisa juga, kita klik reference, kemudian masih di insert caption. Nah, di insert caption itu bukan pilih yang gambar tapi pilih table. Tabelnya kalau di sini pakai bahasa Inggris, kita mau pakai new label untuk bahasa Indonesia bisa juga. Tabel. Oke, klik tabel. Nah, oke, kita pilih tabel. Nah, nanti akan otomatis ini tabel 1 kan, urutannya 1. Sedangkan kalau kita ngikutin headingnya, kita klik numbering. Numberingnya seperti ini, kita ngikutin heading 1, kemudian kita pilih yang period, karena period itu titik. Tapi kalau tetap berarti dia pakai garis nih nanti. Kita pakai titik period. Nah, klik OK. Jadi tabel 1.1, klik OK. Nah, sudah gitu deh. Ini prosesnya di belakang nih. Kebalik tadi kursornya, kita pindahkan ke depan. Tabel 1 ya. Oke, dah
kita hitamkan. Nah, ini contoh tabel 1.1 tabel penjualan. Oh, ternyata masih ada lagi tabelnya di bab 2. Ya, bisa kita buat tabel ya di bab 2. Oke, kita buat tabel apa ya? Tabel pembelian. Oke, tabel pembelian. Oke, tabel pembelian nih contoh kita insert ini asal aja. Oke, terus ini kursornya kita taruh di depan. Kemudian kita klik reference, kemudian insert caption. Terus ini udah langsung 2.1 karena ngikutin headingnya dan ngikutin format yang sudah ini tadi saya sudah dibuat. Klik OK, tinggal kita klik OK aja. Ya, kayak gitu deh. Ya, udah. Itu contoh kita membuat daftar tabel. Kalau udah selesai, kita udah tahu nomor urut-urutnya, kita tinggal masukin di buat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Ya, kita klik insert saja di sini. Sorry, bukan insert ya, reference, kemudian ini klik table of figures dialog. Nah, ini tabel. Oke, ini seperti yang tadi, sama dengan gambar tadi. Oke, tinggal klik OK aja. Ya, oke, kayak gitu deh. Kita klik enter. Mana tadi? Oke, di sini kita klik enter. Kita isi daftar tabel ya, di atas. Udah selesai daftar gambar, daftar tabel. Ini ya, ini kita insert specs. Ya, oke, udah urutannya seperti itu. Cara buat daftar gambar, tabel. Kalau membuat tabel rumus, konsepnya seperti yang tadi. Terus, nah sekarang yang terakhir ini kita rapikan yang ini. Ini muncul dia angka gitu ya. Angkanya harus kita hiddenkan ya. Kalau kita nggak pakai angka, ininya jadinya 0.1. Ya, 0.1 ini. Kalau kita nggak ini ya, apa namanya, nggak dikasih nomor urut babnya. Nah, kita caranya sembunyikan adalah kita masuk di home. Ya, sembunyikan, ini sering banyak yang nggak tahu ya. Sembunyikan, kemudian kita klik define new multi-level list. Oh, bukan. Oh iya, betul, define multi-level list. Ya, saya ulangi lagi di sini ya. Ya, define new multi-level list. Oke, kemudian di bagian heading 1 di sini klik font. Oke, klik fonts, kemudian hiddennya ini kita aktifkan. Ya, kita aktifkan hiddennya. Klik OK. Ini kita klik OK. Oke, sudah hilang. Ya, udah nggak nampak lagi dia. Tapi dia sebenarnya ada nomor urutnya, bab 1 pendahuluan. Tapi kalau kita print dia nggak nampak nomor urutnya. Ya, karena kalau nggak kita kasih nomor urut, nanti di daftar isinya ini bukan 1.1, jadi 0.1 karena nomor urutnya 0. Oke, baik. Jadi itu contoh lengkap dari pembuatan daftar isi. Dari daftar isi, kemudian daftar gambar, daftar tabel, kemudian ini masing-masing dari headingnya yang kita pakai.
Ini baru kita pakai heading 1, heading 2. Seandainya kalau ada lagi di dalamnya heading 3, bisa kita setting lagi. Nih heading 3-nya kita settingnya seperti tadi, modify. Kemudian ini jelas nih pakai warna hitam, bold. Ini times New Roman ya, kalau ini 12. Oke, tinggal kita klik OK. Ini untuk heading 3. Oke, kayak gitu deh. Oke, terus ya, ini bisa kita klik update table kalau kita mau ini ya. Oh, dia daftar isi yang daftar isi. Ya, itu sudah tentang daftar isi, daftar gambar, daftar tabel.